Selamat sore. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Oh, kalau belum, siapa yang belum? Siapa yang belum? Yud? Enggak, Yudia mana maskernya? Siap memuji Tuhan? Tepuk tangan Yesus. Kurang semangat. Kiano tolong pimpin tepuk tangan Yesus yang keras. Ayo. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sekarang Noval tolong keras pimpin kelas. Tepuk tangan Yesus. 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 Daniel, sekali lagi yuk. Mau orang keras. Tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Oke. Semangat memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan judul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi yang cowok. Yang sempit, bersama-sama sekali lagi. Di dalam dunia lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke, boleh duduk kembali. Nah, kita semua mau memuji Tuhan kembali adik-adik dengan pujian Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku.
kakak-kakak yang telah mengajar kami. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu antara Martin Yamin. Terima kasih. Oke, tetap bangkit berdiri ya Kak ya. Iya, tetap bangkit berdiri. Makasih Keanu sudah menggantikan Evo ya. Ini gantikan apa tuker Kak? Oh iya, belum tahu tugasnya, belum tahu kakak ya. Gantiin ya, gantiin aja ya Keanu ya. Iya. Upahmu besar di surga. Amin. Oke. Kita Gimana? Oh ya, lanjut pujian dulu ya kak ya. apa main-main dulu Kak? Mau Oke, kalau main duduk aja deh. Oke, duduk dulu. Oke, kakak punya permainan. Ya. Harusnya ini ada apa namanya kayak papan whiteboard gitu ya, tapi nggak apa-apa sih. Nanti ini ada kata-kata dalam bahasa Inggris, satu kata. Nah, satu kata itu nanti bisa dipecah dari beberapa macam kata. Daniel. Nah, perhatikan ya, katanya adalah watermelon. Watermelon itu terdiri dari berapa kata? Ada bahasa Inggrisnya. Bukan, ada bahasa Inggrisnya watermelon, ya kan? Watermelon. Water dan Ah. melon. Itu di dalam kata itu ada bahasa Inggrisnya juga. Watermelon. Nah, terdiri water, oke, sama melon. Ada lagi adik-adik, apa? Ya, air. Melon, melon ya melon. Ada lagi. Apa? Ada. Jangan keluar dari watermelon itu. Jadi di dalam watermelon itu ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang mengandung arti. Watermelon. Watermelon. Apa? Brilian tahu? Hah? Coba ya Kak Nini, waterfall bisa. Jangan diubah dulu, Kak. Iya, nggak boleh ya. Watermelon. Hah? Ya, motong kata. Jadi ini watermelon, dah bener ya, terdiri dari water dan melon. Nah, ada lagi dalam melon itu ada juga apa? No. Benar. Itu kalau lengkap watermelon. Kalau dalam melon ada bijinya juga ya. Bukan. Jadi dalam melon tuh ada bahasa Inggrisnya. Ada yang bisa? Me Hah? and alone. Oke, mi dan mana lon? Ada nih. Lon. Apa? Tit 1 2 3 4 5. Tit, nggak tahu? Nggak tahu. On. On. Preposition ya. On. On artinya apa? Di atas. Ya. Misalnya kayak brilliant. Brilliant is sitting on the chair. Gitu kan. Oke, ya kan? Nah, satu lagi Kak, bisa nggak kasih kata-kata? Enggak tahu. Ya, satu kata ya, gak janjian soalnya. Iya betul ya. Ini langsung muncul gitu aja Kak. Oke. Strawberry. Sebelah sini, strawberry. Tulisannya itu kalau di spelling STRAW. Oke. B-E-R-R-Y. Apa? Berry and straw ya. Straw apa? Sedotan. Jangan Oh ngomong iya, dulu. sorry. Maaf. Straw dan Berry. dari ada lagi? Apa lagi? Anak-anaknya Kak. Ya oke deh. Bi enggak. Cuma satu bi ya. Bi. Oke. Ada lagi Kak? Sudah ya? Oke. Oke. Oke lanjut. Kita akan muji Tuhan. Bangkit berdiri lagi adik-adik. Semangat ya. Ya. Sudah tahu pujian ini belum adik-adik ya? Kenzo, Yuda, ayo semangat bangkit.
berdiri. Big or small? Tahu? Tahu ya? Kalau tahu semangat suaranya, oke? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik aja yang keras. Big or small? Or small, short and tall, semua dicintai. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku Bersama-sama. Sasa ke kanan dulu. Sa-sa-sa, aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sebelah kanan saja. Big or small? Segera. Bersama-sama. Sasa ke kiri dulu. kita dimampukan pasti Kita Kak ya. dimampukan ya Kak ya. Betul. Gak ada yang sulit bagi bagi Tuhan. Tuhan ya. Iya. Kita kasih kesempatan adik-adik ya Kak ya, Boleh. buat memuji Tuhan. Ya, siapa ya yang Selain rindu? Brilian, Brilian udah kemarin ya Kak Betul. ya. Gantian Yang lain ya. dikasih kesempatan. Ayo lo, semangat lo. Mau puji Tuhan, mau puisi di depan boleh buat Tuhan. Ayo. Kan tadi talenta aku bisa ya. Bisa, Jadi apapun. setiap adik-adik pasti punya talenta. Iya, pastinya ya. Ya, yang berpantun juga boleh. Ada adik-adik? Oke, anu angkat tangan, Kak. Awas keteknya. Baik, nggak ada? Oh, Ditunjuk aja ya kayak gitu ya. boleh. Ayo, tunjuk yuk. Kalau nggak ada yang anu, nah di Nah.
Yang nunduknya paling nunduk ditunjuk. Ya. Cukup. 1, 2, 3, 4. Ya. Selamat, selamat. Samuel. Oke, berdiri ya ke depan. Berdiri. Oke, Ke depan. yang ditunjukkan ini berdiri. Iya, Iya. kayak nujuk. Ayo. Ayo, Val. Natalino. Oh. Ya. Good job, Keno. Ya, harus yang kompak ya nanti. Kakak yang pilihin, apa kalian yang milih sendiri? Pilih sendiri ya. Siapa yang pilih? Enu. Kamu ya? Ya, Kak. Hah? Kingkong. Pakai gerakannya. Tapi hurufnya dibikin sama ya. Huruf vokalnya dibikin sama aja. Ya. Yang keras suaranya. Jadi kalau yang salah nanti tinggal di sini. Ya. Oke. 1, 2, go. Yang keras. Huruf vokalnya U. Jadi misalnya kingkong, kung budunyu, ya. Yang keras suaranya. Jadi kalau salah ketahuan ya. Yang keras ya. 1, 2, 3. Sekarang I. Lebih cepat. Ngorot ini. Oke, boleh duduk ya Kak ya. Terima kasih, Ya. adik-adik. Tadi ya Kak ya. Ditunjuk satu lagi atau gimana? Sudah Oke. untuk minggu depan ya. Yang lain siap-siap, oke? Minggu depan siapkan diri untuk mempersembahkan buat Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri lagi, kita akan pujikan dalam nama Yesus. Gerakannya dipakemkan ya adik-adik ya. Yang kayak kemarin ya, minggu kemarin ya. Oke? Semua tepuk tangan. Tidak ada yang boleh diam diri. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
mau sambut firman Tuhan, kita pujikan Yesus sayang padaku. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tanam firman ini dalam hati kami supaya berbuah dan tumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan juga memberkati Kak Yayu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Ini cowok keren-keren semua ini ya. Kali ini cewek yang jadi favorit ini Kak. Ya, adik-adik ya. Ini lihat ini loh, ini ada dua, bukan kakaknya loh ya. Ini sekarang ini yang cewek ini rasanya nih menang ini. Mau pilih yang mana? Ada nggak bisa pilih, ini jadi perebutan ini. Kalau bisa diundi gitu, kira-kira siapa yang mau dapat aku gitu ya. Siapa yang mau pilih? Kalau adik-adik naksir Kalista sama Elsa nanti menghubungi Kak Santi, Kak Vindi atau Kak Krista. Aduh ini kok ngeblank ya. Tanya Kak Vindi, Kak Nini sama Kak Santi nih, kira-kira aku boleh nggak kalau misalkan aku naksir sama Krista? Ya, ini jadi milih. Dan Krista, Elsa bisa pilih berapa cowok ini ya? Kira-kira 3-4 bisa. Nanti kira-kira siapa yang kira-kira mendapatkan ya? Ya, nggak usah dulu sekarang. Tinggal lihat aja, kalau menaksir boleh ya. Nanti aja milihnya nanti. Sekarang waktunya firman Tuhan. Oke, sore hari ini ayo. Nanti kalau mau ngomong naksir yang mana nanti aja, sekarang dengar firman. Elsa? Enggak apa-apa.
Woi, ye. Ye. Oke, sore hari ini ya sepanjang bulan ini adik-adik. Sepanjang bulan ini kita mau belajar bersama-sama tentang hakim-hakim. Nah, kita mau belajar tentang siapa ya kira-kira? Di sini ada loh. Di sini ada loh. Namanya nanti yang disebut ini ya. Kira-kira siapa? Ayo siapkan. Siapkan Alkitabnya masing-masing. Nah, sudah ya? Oke, tapi kan belum dibuka. Di dalam kitab Hakim-hakim. Ya. Hakim-hakim 11 ayat 1 sampai 33. Nah. Oke. Siapa dia? Yefta. Oke. Hakim-hakim 11 ayat 1 sampai 3. Nah, tunggu. Dicari udah dilihat semua? Sudah dapat? Sudah. Enggak usah banyak ngomong, kalau kayak Ayu enggak minta tolong adik-adik baca. Ayat 1 sampai 33. Ayo, sudah. Bunyinya jangan kresek-kresek ya. Ya. Sudahkah? Nah, bacanya pokoknya adik-adik siap dulu supaya nanti enggak bingung-bingung ya. Supaya cepat nanti sekian, 22 nanti ya. Kalau adik-adik belum dapat, tanya-tanya nanti kelamaan waktu bacanya. Oke? Nanti diurut gini ya, dari Yefta 2, 3, 4, Brian langsung gini. Nah, tahu ya? Ayo, sudah semuanya? Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang Yefta menolong bangsanya, judulnya ya. Tujuannya apa? Sasarannya apa? Yaitu mengajar kita semua untuk mengampuni, tidak menyimpan dendam. Ayo, Yefta ayat 1 dan 2, kemudian lanjut Brian 3, 4. Hakim-hakim 11 ayat 1 sampai 33. Silakan Yefta. Lanjut. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Apa? Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ya, ayo lanjut. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah berkumpullah di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ya, stop dulu ya. Nah, stop dulu, dipegang dulu ya. Nah, adik-adik ya. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yefta. Tadi dikatakan bahwa di sana di tanah mana? Gilead ada seorang bapak bernama Bapak siapa? Nah, siapa? Nah, Gilead ya. Bapak Gilead ini mempunyai anak, beberapa anak. Anaknya laki apa perempuan tadi disebutkan di sana? Laki ya. Nah, kebetulan, siapa? Daniel jangan ya. Di sana kebetulan salah satu anaknya ini bernama Yefta. Nah, Yefta bernama Yefta. Yefta ini adik-adik bukan anaknya sendiri, maksudnya dia punya ibu yang lain ya. Kalau biasanya kita pernah dengar nggak adik-adik bahwa anak tiri. Nah, anak tiri berarti bukan anaknya sendiri kan? Anak angkat itu beda ya, diangkat ya. Tetapi Pak Gilead ini punya
punya istri 2 gitu ya. Nah, ini anak yang pertama mungkin ya, atau ya anak yang pertama. Nah, setelah mereka tumbuh besar, anaknya Pak Gilead yang beda ibu ya. Ini kayaknya mungkin ini apa ini? Ngomong-ngomong katakanlah bisik-bisik sama saudara. Itu Yefta itu udah gede. Jangan-jangan nanti bapak itu nanti sayang sama Yefta. Terus kita nggak kebagian warisan. Nah seperti itu ya. Ngomong-ngomong sendiri ya. Akhirnya apa Pak? Apa adik? Ibunya ini juga nggak suka. Ya mungkin disiriki ya. Mungkin seringkali Yefta ini disuruh. Ayo kamu ambil air sana cepetan kamu. Padahal Yefta udah kerja. Tetapi apa? Ujung-ujungnya tetap disalah-salahkan ya. Kamu kerja nggak bener. Angkat air aja tumpah-tumpah kayak gini. Dipel. Mungkin seperti itu ya. Kemudian saudara-saudaranya yang Yefta itu juga nggak seneng juga ada dek. Ngadu-ngadu. Adul-adul ya. Apa nih? Apa ini ya? Ngomong ke ibunya. Bu, masa Bu? Tadi aku jalan tuh Bu. Tiba-tiba tuh kakiku diginiin. Terus ya apa le? Gak apa-apa kamu? Enggak Bu. Aku cuman mau kesandung, jadi aku bisa nahan kuat. Akhirnya enggak jadi jatuh. Pokoknya ada aja untuk gimana caranya ibu dan saudara-saudaranya yang lain ini supaya Yefta ini tersingkirkan pergi. Nah, bener ada adik mungkin karena banyak laporan ya. Pokoknya berusaha untuk Yefta disingkirkan. Pada suatu hari akhirnya Yefta saking keselnya mungkin dia nggak tahan, tapi Yefta orangnya baik adik ya. Yefta ini baik sekali, dia nggak suka marah ya Yefta, bener. Ketawa ini ya, ketawa ya. Akhirnya apa? Yefta langsung sudahlah, daripada aku di sini disalah-salahin, aku tak pergi aja, tak merantau ya. Pergi adik ya Yefta. Meninggalkan siapa? Meninggalkan siapa? Ya orang tuanya Gilead itu ya sama ibunya itu ya pergi. Dia meninggalkan merantau ke tempat yang lain adik. Merantau di tempat yang lain. Merantau itu apa adik? Tahu? Berpetualang, jadi petualang ya. Akhirnya si Yefta ini pergi berpetualang. Nah, pergi berpetualang. Dia bertemu dengan teman-temannya, bikin satu kumpulan, jadi bikin apa ini? Geng. Geng. Nah, wes nggak tahu namanya geng apa itu ya, geng apa ya? Geng motor besar apa geng apa? Ya terserahlah namanya apa ya. Yang jelas ya Yefta bergerombol. Kak yakin bahwa setiap anak-anak Tuhan ya yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun berada pasti dia selalu minta pimpinan dari Tuhan. Yefta seperti itu adik bergerombol ketemu dengan teman-temannya jadi satu geng. Yefta jadi berkat, dia pemimpin gengnya. Nah, hati-hati adik juga gitu. Kalau di sekolahan mungkin bertemu dengan teman-temannya ya bikin satu geng. Nah baiklah kita jadi membentuk satu geng yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Yefta pergi meninggalkan Gilead, tanahnya tempat dia di mana tinggal, melalang buana. Gilead ada di satu tempat. Nah, di tempat itu namanya adalah di tanah Top. Nah, adik-adik kita baca lagi di ayat yang kelima. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Ya, terus? Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ya, stop di situ ya. Ketika Yefta pergi di tanah Top, dia di sana tinggal bersama geng-gengnya. Adik-adik tiba-tiba para tua-tua ini datang mencari Yefta. Mungkin saat itu Yefta kelihatan, loh ngapain itu loh.
Anggap aja tuh tua-tua itu namanya Kak Vindi. Lo ngapain itu lo? Kok aku kenal sama Kak Vindi itu ya? Oh iya itu bener itu Kak Vindi itu. Oh tahu aku. Itu loh Pak Keno. Lo lapo Kak Vino kok cari aku? Kok kesini ngapain gitu ya? Tak bingung. Aku males aku. Ngapain itu? Lihat lagi. Oh itu ada Kak Eko, itu ada Yudia. Kita seperti itu ya waktu itu ya. Ngapain ya dia? Stop ya. Ngapain kok kesini? Adik, ternyata apa Adik? Tua-tua itu, orang-orang yang penting di Tanah Gilead itu mencari Yeftah, bener itu ya. Bukan jalan-jalan mungkin cari makanan, enggak. Tapi tujuannya mencari Yeftah karena apa? Di Gilead ini terjadi peperangan ya. Orang-orang Israel ini diserang ya. Pokoknya disiriki, nggak suka, mau ditindas, mau dibikin kalah ya oleh bangsa Amon. Nah, saat itu Kak Vindi, Kak Eko, sebenarnya bukan namanya Kak Eko ya, tapi anggaplah Kak Eko, Kak Vindi, Kak Keno, Pak Keno ya datang. Yeftah, kenapa sih kamu pergi? Kamu nggak kasihan ta? Kita diserang loh oleh Bani Amon ya. Ayo, kamu pulang aja ya, temani aku ya. Ke sana untuk memimpin peperangan. Aku yakin kamu bisa, kamu kuat, kamu pasti bisa melawan orang-orang itu. Nah, seperti itu adik-adik. Yakin, mungkin ngomong bahasa sederhananya gitu. Yakin tak? Kok kamu nyuruh aku, bapak nyuruh aku pulang untuk memimpin. Aku ini enggak disukai oleh keluargaku. Aku disuruh pergi. Kok malah aku disuruh pulang memimpin, terus nanti gimana? Mereka tambah benci aku. Nah, seperti itu adik-adik. Tapi apa wis ta? Gak apa-apa. Kamu bisa, kamu orang kuat ya. Mungkin waktu itu harus dirayu, gak apa-apa, bawaan aja gerombolanmu, gengmu. Untuk kita perang bersama-sama melawan orang-orang yang jahat yang pengen menghancurkan kita. Nah, adik-adik, saat itu sebagai seorang Yeftah, kalau ada adik sendiri jadi Yeftah gimana kalau waktu itu dimusuhi sama keluarganya, saat dimarahi ibunya, dimarahi saudara-saudaranya, terus malah kayak gini, kapok kon, syukur kon ya, enak kan, konse, salah. Nah, enggak didukung adik-adik, malah kita ditindas, malah disyukur-syukurin. Ya saat kita digituin, terus tiba-tiba orang datang, ayo gak apa-apa tolongin aku, kamu jadi Yeftah gimana? Enggak apa? Nah gak mau, aku enak mending minggat aja aku. Wong aku tadi ya dimarahi, dimusuhi, kok sekarang aku dibutuhkan, disuruh melawan, disuruh jadi pahlawan di sana. Mau? Katanya Daniel mau Krista? Hah? Mau juga? Ken? Loh mau juga? Mau semua? Ciko? Mau gak kira-kira kalau disuruh pulang terus ikut berperang ke tempat di mana Yeftah tinggal itu, di Tanah Gilead itu? Kan Yeftah kan orang Israel terus dilawan oleh Bani Amon ini. Kira-kira mau nggak kira-kira kalau disuruh pulang? Mau nggak? Ayo siapa ini Ciko, mau nggak? Natalino mau? Oh gak mau, Semi? Gak mau? Yeftah, itu Yeftah kalian, bukan Yeftah yang sesungguhnya. Ya, ayo baca lagi. Ayat berapa tadi ya? 7 ya? Ayo. 7. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, itu istilahnya apa? Saat terdesak baru butuh Yeftah. Tapi ketika senang-senang, butuh enggak? Ayat 8 terus. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah,
memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ya, lanjut. Elsa. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Berapa? Lanjutkan 10 kan? Ya, 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ya. Kasihkan novel kayak yang baca ayat 11 ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mespa. Nah, Yefta dan Bani Amon ya. Nah, ayat 11 ya. Adik-adik, ketika ya orang tua-tua yang istilahnya orang-orang penting yang ada di Gilead itu datang saat menjemput Yefta, dia meyakinkan bahwa Yefta kamu bisa, kamu akan kuat melawan orang-orang Amon ya. Kamu akan tak jadi pemimpin. Nah, ketika saat itu kan Yefta kan diusir ya istilahnya ya, disuruh pergi. Dan di saat-saat yang dibutuhkan Yefta dipanggil ya. Kalau menurut adik-adik tadi, wah aku gak gelem ae lapo, aku gak ngereken, bah. Ngomong bahasa jeleknya gini, mati lah ya wis, bah, ngurus aku. Kalah ya wis. Kon ditembak, kon dibedel, kon dipanah orang-orang Amon gak ngurus ya. Tapi apa? Beda adik dengan Yefta. Nah, Yefta orangnya apa? Tidak menyimpan dendam. Dia ikut orang tua-tua. Dia mau menjalankan apa yang dipercayakan Tuhan. Nah, ketika Yefta pergi bersama-sama dengan orang tua-tua ini menuju ke Gilead ya, mau perang ya. Nah, Yefta ini melewati jalan. Dia tiba di suatu tempat yang namanya Mispa. Nah, apa yang terjadi di sana? Yefta datang di hadapan Tuhan adik-adik. Dia berdoa minta pimpinan Tuhan ya adik-adik. Nah di situ ya Kak Yayu yakin dan percaya bahwa ketika Yefta datang di hadapan Tuhan minta pimpinan dari Tuhan, di situ kekuatan Tuhan itu diberikan kepada Yefta. Kekuatan apa Kak Yayu ya? Saat itu mungkin males ya mau pulang, wong sakit hati ya. Tetapi saat Yefta datang di hadapan Tuhan di Mespa, Yefta langsung diteguhkan oleh Tuhan, ya kamu pasti akan diberkati Tuhan, kamu akan bisa mengampuni saudara-saudaramu, kamu pasti bisa. Ya, dia minta Tuhan ampuni aku Tuhan, kesalahanku Tuhan, aku mangkel, aku marah sama orang tuaku, aku marah sama saudara-saudaraku. Tetapi saat ini Tuhan ampuni aku, Tuhan berikan kekuatan kepadaku, dan khususnya kalau saat ini Tuhan panggil aku untuk berperang melawan bangsa Amon ini, kiranya Tuhan memberikan kemenangan. Ya, saat itu yang dilakukan oleh Yefta. Nah, adik-adik, dari sini kita juga mau belajar bersama-sama. Ya, ketika kita lemah, ketika adik-adik tidak berdaya, ketika adik-adik sakit hati, ketika adik-adik malas untuk melakukan sesuatu, kita mau belajar seperti Yefta. Datang kepada Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Ayo. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu denganku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi
negeriku. Jawab Raja Bani Ammon kepada utusan Yefta. Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalilah semuanya itu dengan jalan damai. 14 lanjut Ciko. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Ammon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Ammon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel menaruh kepada utusan. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, Ayo, yang jelas, Ciko. melalui padang gurun sampai ke laut terbarau dan tiba di Kades. Ya, kasihkan mic-nya ya. Nah, adik-adik sebentar ya. Ketika Yefta datang di hadapan Tuhan, hikmat Tuhan itu turun ya kepada Yefta ya. Ketika waktu berperang, Yefta menuliskan kepada siapa tadi dikatakan kepada? Siapa? Rajanya toh? Nulis surat ya. Nah, pikirnya gini, kamu itu anak kemarin sore aja kok kaya nantang-nantang gitu ya. Sebenarnya enggak, ya. Enggak seperti itu ya. Tetapi Tuhan itu memberikan hikmat kepada Yefta ya, kepada Yefta. Untuk gimana sih caranya, strategi, sebenarnya itu strategi ya. Akhirnya apa? Rajanya makin marah. Kamu tuh apa maksudmu? Maksudmu apa sih kamu ngirimkan surat itu? Enggak tahu. Seperti itu ya. Ya. Kamu mau merampas, intinya dari firman Tuhan ini, dari ayat-ayat ini ya. Kamu mau merampas. Aku nggak merampas ya. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri yang memberikan kepadaku loh. Kan enak ya adik-adik ya. Istilahnya apa? Aku nggak merampas, istilahnya apa? Ya kan cuma biasa-biasa aja, nggak terlalu ngoyo perangnya. Tetapi apa? Ketika kita meminta pimpinan dari Tuhan, kita berdoa, kita berusaha sih. Tapi kekuatan itu datang sesungguhnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua juga seperti itu. Jangan kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Ayat berikutnya, ayo. Kenzo. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada raja negeri Edom dengan perintah, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab. Tetapi raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai di sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itu batas kepada daerah Moab. Ya, lanjut kemudian dikasihkan ke Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkanlah seluruh rakyat, ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Ya, ayat 21 Kak Yayu, lanjutnya nanti ganti Daniel. Kayak dulu ya. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang-orang Israel seluruh daerah orang Amori itu. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok,
dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Ayat 24 Kak Yayu lagi ya. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Alamu? Demikianlah kami memiliki segalanya yang dibuat bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Nah, adik-adik tuh stop dulu ya. Nah, adik-adik ya, Tuhan memberikan kemenangan, diberikan dengan cuma-cuma walaupun perang ya. Tetapi Tuhan yang membuat kemenangan itu bagi Yefta. Nah, ya. Yefta meraih kemenangan bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh Yefta, tetapi karena kekuatan itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, sekarang lanjutnya. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang lawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Ya, lanjut Jude ya. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim-hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataannya yang disampaikan dan kepadanya oleh utusan-utusannya. Ya, Awan, lanjut, ayo cepetan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ya, 33 Kak Yayi ya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ya, oke. Ya, ayat firman Tuhan sudah jelas sekali ya Kak Yayu tadi katakan bahwa adik-adik Yefta ini selalu minta pimpinan dari Tuhan. Ya, minta pertolongan dari Tuhan, selalu berdoa ya. Ketika dihadapkan suatu masalah, tetapi Yefta enggak pernah bersungut-sungut. Dia selalu iya dan berdoa. Nah, akhirnya apa? Berapa kota yang ditaklukkan, dikalahkan oleh Yefta? Berapa? 20. Wah, 20 itu banyak sekali ya. Adik-adik tinggal di kota Gresik ini aja segini luasnya.
Lah ini bayangkan adik-adik kira-kira memenangkan 20 kota. Dikalikan aja, Gresik ini dikalikan 20. Berapa gedenya? Siapa sih Yefta? Nah, orang yang enggak disukai sama keluarga, enggak disukai mungkin tetangga-tetangganya, mungkin wah wis elek ireng enggak. Ya, ganteng manis ya Yefta ya. Bukan Yefta ini maksudnya. Ya. Tapi apa? Stop. Ya. Tetapi apa? Kayak suka dari Yefta. Dia selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Yefta gitu kan? Selalu ya di rumah seperti itu ya Yefta. Nah, Kenzo juga gitu kan? Selalu minta pimpinan dari Tuhan, ya. Ya, dari firman Tuhan sore hari ini adik-adik mengajak kita semua jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Selalu menolong, memberikan pertolongan kepada teman, ya, kepada bangsanya ya, seperti Yefta tadi ya. Sekalipun mangkel. Lek aku koyok ngene ae gak ditolong malah aku dikongkon ngalih. Nah, suruh pergi, ya. Tapi apa? Yefta tidak sakit hati. Ya. Selalu mengampuni. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Mungkin di sekolahan juga gitu adik-adik ya. Ada enggak teman-teman adik-adik yang enggak suka sama adik-adik? Bukan karena adik-adik jahat loh ya. Kalau adik-adik jahat kemudian adik-adik enggak disuka itu hal yang wajar. Tetapi adik-adik itu baik ya. Orangnya tuh suka menolong, sudah pinter, enggak marahan, enggak sok jagoan, tapi ada teman adik-adik yang enggak suka. Siapa? Saya apa maksudnya? Saya suka mengganggu teman. Suka mengganggu orang. Wah, itu bukan Yefta, Geno. Ya Yefta orangnya suka ganggu dah. Enggak. Yefta suka menolong, tapi Keno kalau suka mengganggu teman itu bukan Yefta. Nah. Yipti. Keno itu ya. Enggak kok. Kayak yakin bahwa Keno adalah anak yang baik. Nah. Yeay. Keno adalah suka menolong teman. Hore. Keno adalah yang selalu nurut sama orang tua. Benar? Yeay, ya. Kita semua di sini ya. Andai kata ada sesuatu yang mungkin enggak seperti Yefta, tapi kita mau belajar untuk melakukan sesuatu yang baik seperti Yefta ya. Mau mengampuni, kita mungkin sering disakiti. Mungkin Brian sering disakiti temen, Henok suka dipukuli teman ya, enggak ya Nok ya? Kalau suka atau sering dipukuli itu berarti ada sesuatu, tapi enggak ya? Ya, tapi dari sini kita mau belajar, kita mau mengampuni teman kita ya. Sekalipun teman kita itu bikin sakit hati, tapi ketika teman kita yang menyakiti kita itu butuh pertolongan, kita mau belajar, coba dideketi, kenapa kamu kok sedih? Mungkin teman kita yang bikin jengkel itu sedih ya. Kenapa sih kamu sedih? Kok kamu nangis seperti Kenzo tadi? Oh, enggak, aku itu loh tadi tuh uangku tiba-tiba itu enggak tahu kemana. Aku mau ke kantin loh, uangku kok hilang. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Henok? Kira-kira apa yang dilakukan? Ya sudah, gitu aja kok nangis gak apa-apa ini PN uangku. Tak kasih 5.000, sangguku 10.000. Wah, bukan Yefta itu ya. Nah, kita mau belajar mengampuni ya. Kita mau belajar memperhatikan teman kita. Sekalipun mungkin kita mangkel, kita sakit hati karena kita pernah disakiti, tetapi kita mau belajar mengampuni seperti Yefta tadi. Ya, dia diusir dari tempatnya, tetapi ketika bangsanya membutuhkan pertolongan dari Yefta, Yefta mau belajar melangkah, mau menjadi berkat. Ya, disusul ya. Ayo kamu tak jadi panglima, kamu tak jadi pemimpin perang. Yefta mau belajar, mau, ya dia mau. Dan satu hal, apa yang dilakukan oleh Yefta? Saat itu Yefta minta pimpinan dari Tuhan. Ketika tiba di Mizpah, dia mendahulukan, dia minta, berdoa, minta hikmat, minta pertolongan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik ketika Yefta minta pimpinan dari Tuhan? Apa? Pertolongan Tuhan itu datang. Ya menolong ya. Kak Yayu mau apa ini? Mau menyampaikan kepada adik-adik semua. Kira-kira kalau adik-adik dihadapkan seperti Yefta, adik-adik mau mengampuni?
Enggak? Siapa tadi bilang enggak? Oh iya. Mau mengampuni? Mau belajar mengampuni ya? Kita mau belajar bersama-sama. Bukan hanya adik-adik tetapi juga Kak Yayu juga mau belajar. Karena apa? Kak Yayu juga seperti adik-adik yang suka mangkel ya, suka kecewa ya. Tetapi kita mau belajar agar Tuhan itu mengampuni dan mau menjadi berkat. Oke. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau melihat bersama tayangan firman Tuhan lewat ini ya, film ya. Hakim utama berikutnya adalah Yefta, seorang perampok kejam yang tinggal di perbukitan. Ketika keadaan bangsa Israel sudah sedemikian buruknya, para tua-tua Israel datang kepadanya memohon bantuan. Nah, Yefta adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Ia memenangkan banyak peperangan melawan orang Amon. Adalah seorang yang bernama Yefta. Ia merupakan anak orang Gilead. Ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun, ia merupakan anak dari seorang perempuan sundal. Ayahnya bernama Gilead. Ayahnya Gilead memiliki istri dan istrinya melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah anak-anak dari istrinya besar, mereka mengusir Yefta. Menurut mereka, Yefta tidak berhak atas milik pusaka keluarga mereka, sebab Yefta lahir dari perempuan sundal. Maka pergilah Yefta meninggalkan saudara-saudaranya. Ia pergi dan tinggal di tanah Tob. Di sana ia tinggal bersama para perampok yang merampok bersama dengan dia. Suatu kali terjadilah perang antara Bani Amon melawan orang Israel. Pada waktu itu, orang Israel tidak punya pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk berperang. Karena itu orang Israel mengirim utusan, yakni para tua-tua untuk menjemput Yefta dari tanah Tob. Ketika sudah berjumpa dengan Yefta, para tua-tua itu berkata kepadanya, "Marilah bersama kami, dan engkau akan menjadi panglima kami. Kita akan berperang melawan Bani Amon." Tetapi Yefta berkata kepada mereka, "Aku tidak mau. Kalian membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku. Kini saat kalian butuh, kalian menjemputku." Kemudian berkatalah lagi para tua-tua itu kepada Yefta, "Benar yang engkau katakan bahwa kami pernah membenci engkau dan mengusir engkau. Kami sangat menyesal dengan apa yang sudah kami lakukan. Kami mohon, sekarang ikutlah bersama kami untuk melawan Bani Amon, dan kami akan mengangkat engkau menjadi kepala atas kami." Yefta merasa sangat tertarik dengan tawaran para tua-tua itu. Kata Yefta kepada para tua-tua itu, "Jadi jika aku mau ikut dengan kalian dan berperang bersama kalian melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka padaku, benarkah aku akan kalian angkat menjadi pemimpin atas kalian?" Lalu para tua-tua itu berkata kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat demikian." Mendengar itu setujulah Yefta untuk ikut bersama dengan mereka. Penduduk Gilead pun mengangkat dia menjadi pemimpin dan panglima mereka. Yefta memohon agar Tuhan membantu dia untuk melawan Bani Amon. Oke, adik-adik, kita bersyukur sore hari ini ya, karena kemenangan, kekuatan itu datang dari Tuhan. Itulah sebabnya adik-adik tetap mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan agar Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada kita semua. Semua ambil sikap doa di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Engkau boleh mengingatkan kami kembali lewat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan buat kami semua sore hari ini. Tuhan, ajari kami seperti dalam firman Tuhan sore hari ini, agar kami bisa mengampuni dan menjadi berkat
bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di sekolah, di mana tempat dia tinggal, di rumah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan sore hari ini, namun kami mohon agar Roh Kudus selalu berbicara kepada kami semua, mengingatkan kepada kami semua untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Yayu untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, tadi Oke. Yefta tadi menang melawan bangsa apa Kak? Amon. Aman ya, benar adik-adik? Bani Amon. Iya. Loh kok salah? Loh. Ya, Yefta itu seseorang yang bukan apa-apa, tapi bisa dipakai Pakai Tuhan, ya. Tuhan, ya. Nah, adik-adik juga walaupun Kecil. ya, Yefta juga kecil, Ya. tapi hatinya besar. Besar, ya. Hatinya Ya, besar, yang suka perlu menolong. diteladani dari Yefta adalah dia tidak menyimpan dendam. Dia mengasihi saudaranya, mengasihi bangsanya. Yuk kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Apa Noval? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Saling berjabat tangan ya, sebelahnya. Saling jabat tangan. Ya, dalam Yesus. Belakangnya kasih salam. Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, lanjut Untuk Ayat ayat hafalan Kak Eko. Kak Eko. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ini ayat hafalannya minggu yang akan datang. Kakak baca dulu. Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu ngampuni kesalahan orang, amin. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Kita hafalkan. Apa ya mau? Apa ya tadi? Apa tadi? Ah. Hafal semua? Oke ya, ini ada hafalannya ya. Dihafalkan semuanya. Oke. Doa penutup. Ya, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di akhir ibadah kami Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah TFC sore hari ini. Sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Yayu yang sudah membagi berkat firman bagi kami semua. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya Tuhan. Dan Kau juga semakin memberkati Kak Yayu dalam pelayanannya. Kau juga memberkati kami semua yang hadir pada ibadah sore hari ini. Juga semua kakak-kakak TFC yang bertugas melayani sore ini. Kami doakan juga Tuhan,
untuk pembangunan gereja kami. Kami percaya jika Tuhan yang sudah mengawali, Tuhan akan menyelesaikan, dan kami boleh mengucap syukur, boleh melihat keajaiban yang Tuhan nyatakan, kemurahan yang Tuhan berikan, sehingga pembangunan gereja kami boleh terselesaikan dengan baik dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, serta lindungi kami, tibakan kami di tempat kami dengan selamat, dan besok minggu kembali kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.